Krisna ya. Boleh dengar Krisna? Michael? Edwin? Sudah Pak, sudah Pak. Oke ya. Nah, saya ulang balik. Nah, ini kita bahas permasalahan fotovoltaik untuk bagian teknik pemasangan dan penerapan fotovoltaik ini pada sistem DC. Ya, sistem DC, direct current, arus searah. Nanti lepas ini harus bolak-balik. Yang pertama kita tengok dulu pemasangannya ya. Jadi pemasangan fotovoltaik itu ada dua jenis. Yang pertama stationer frame, artinya fix ya, tetap. Kemudian yang kedua tracking, yang bisa ngikut arah matahari. Sedangkan yang stasioner ini ada tiga, yaitu rack mounting frame, mounting rail, dan mounting fall ya. Ini ya untuk stationary. Stationer tetap ya. Tracking ini ikut arah matahari. Nah, kita mau tengok ini yang ini ya bagian-bagiannya. Yang pertama racking, ya racking mounting. Nah, inilah ya racking. Jadi fotovoltaik ini dipasang dia fix, ya posisi P. Rack ini macam rak lah dia. Dia susun seperti rak. Yang kebanyakan kalau dia udah satu pembangkit besar dipasang seperti ini ya. Dipasang seperti ini. Dan ini yang ini selalunya ini facing to south ya. Ini menghadap ke selatan. Ini menghadap ke selatan. Ke selatan dan dia kemiringannya ada ini. Ini ada kemiringannya nih. Ini kita panggil dengan tilt angle. Ya, tilt angle, sudut kemiringannya ada. Biasanya ini mengikut latitude matahari, latitude angle, sudut latitude satu tempat. Ya nih ya. Ini yang kita panggil dengan rack mounting. Kemudian yang kedua kita panggil dengan mounting rail. Jadi ini selalu banyak yang sistem mounting rail ini selalu pasang di atas bumbung. Ya, dipasang di atas atap. Ini dipasang di atas atap. Jadi ada railnya nih. Ini, kemudian ini rail. Ya, ini bisa digeser-geser ini. Jadi pasang dulu rail, kemudian ini ada seperti rodanya atau pengaitnya, ya tinggal letak aja, tinggal susun. Dan ini untuk penyangganya ini supaya jangan jatuh lah juga gitu. Dan ini kita panggil dengan rail. Ya, jadi ini memanfaatkan bumbung atap. Ya, atap rumah, atap bangunan. Ya, jadi bisa dimanfaatkan untuk pembangkit tenaga surya ya. Nih. Lalu yang terakhir yang jenis stasioner adalah mounting pole. Nah, ini kita kasih pole. Ini pole atau batang. Ya, posisinya tegak seperti ini, satu biji pole, batang, kemudian kita letakkan fotovoltaik. Nah, ini ya, dan posisinya fix ya, tetap stasioner. Ya, ini. Nah, ini bisa kalau yang sistem pole ini bisa langsung kita tanamkan ke tanah, yang ini tanah. Ya, ataupun kalau dia tiang-tiang bangunan ya bisa silakan saja ya. Nah, ini. Nah, ini sama tetap kalau untuk yang di Asia ini menghadap ke selatan. Ya, dengan sudut kemiringannya kan ini ada ya. Ini sudut kemiringannya yang lalu ini tilt angle sigma ini ya, yang kemarin yang kita bahas. Nah, ini. Kemudian yang tracker. Ya, sistem tracker. Nah, ini tracker artinya ini kalau matahari terbit dan terbenam, dia ini bisa mengikut ya. Tracker track. Nah, kalau yang ini tracker, ini tracking untuk dua eksis. Ya bisa tek, kemudian dia tek kanan kiri, bisa dia. Ya, ini sistem ini. Nah, ini kalau yang ini produk ini saya buat sendiri yang ini tracker yang ini. Ini dengan menggunakan kita panggil dengan smart relay. Ya, smart relay. Jadi ini ada kita letak ini ada satu sensor. Ini merupakan LDR ya, light dependent resistor, kita letak di sini yang nilainya tergantung pada sinar matahari. Ya, sinar matahari. Jadi mana dia lebih dominan, dia akan tek ngikutlah dia ini. Dan ya, ini teknik yang saya buat, yang udah buat. Tapi alat ini pun udah rusak dan. Nah, ini ya untuk tracking. Kenapa harus dibuat tracking? Supaya dia bisa capture, menangkap sinar matahari lebih besar dan keluaran fotovoltaiknya dayanya bisa lebih besar. Ini tujuannya tracker ya.
Ya. Jadi tujuan dibuat ya tracking system ya adalah untuk mendapatkan sinaran surya lebih banyak ya lebih banyak ya sehingga keluaran daya fotovoltaik lebih tinggi. Nah, ini ya tujuannya buat tracking system. Oke ya? Oke, Krisna ya. Jadi saya ulang balik untuk eh, penginstalan pemasangan fotovoltaik ada dua jenis. Jenis yang pertama kita panggil dengan stasioner frame. Stasioner frame dibagi tiga. Yang pertama tadi ya ada yang apa nih mounting 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 structure ya dia tetap posisinya. Kemudian rail dia biasanya kok rel ini yang dipasang di atas bumbung atap. Satu lagi ada yang pole, itu yang stasioner. Kemudian yang kedua, pemasangan fotovoltaik adalah secara tracker. Tracker ya artinya mengikut arah matahari, ya. Jadi dia pelan-pelan mengikut sehingga kalau matahari dari sini dia akan menghadap kemari, ya kemari ginilah dia, ikut selatan ke selatan kok sampai ke barat dia. Permukaannya yang di atasnya ini mengikut arah sinar matahari. Ya, tujuannya untuk tracking system. Oke ya? Ada apa-apa pertanyaan? Michael, Edwin, Krishna? Krishna, Michael, Edwin, ada pertanyaan? Krishna? Belum ada Pak, masih. Coba Pak, mohon. Belum ada. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ya. Oke, nah sekarang kita mau menerapkan fotovoltaik ini untuk ya ini saya buatnya nih fotovoltaik untuk penerangan lampu jalan. Ya lampu jalan DC ya, ini SIM DC. Ya, jadi pada prinsipnya dia terdiri dari satu fotovoltaik. Ini fotovoltaik, di sini nanti ada kita panggil solar charger. Ya, solar charger dia untuk mengecas baterai, kemudian baterai untuk menghidupkan lampunya. Ya, dan lampunya ini lampu DC. Ya, lampu arus arah. Arus arah. Ya, dan ini kalau kita tengok sebetulnya dulu awal-awal ketika Kuala Namu Airport dibangun, itu kan ada satu jembatan itu mau masuk ke gerbang pembayaran parkir itu ada tuh dulu banyak itu. Tapi saya pun nggak tahu kenapa bisa macam tidak ada semua ya sampai ke fotovoltaiknya ini. Ya, nah itulah contoh-contoh sebetulnya yang patutnya kita bisa kaji, ya kita pelajarin. Nah inilah ya. Nah jadi bagaimana melakukan membuat penginstalan ini? Jadi yang pertama kita harus perhatikan bagaimana potensi satu daerah ini untuk kita bangunkan sistem penerangan lampu jalan. Potensi apanya? Pancaran suryanya. Ya, jadi yang kita tengok ini ya untuk desain sistem penerangan lampu jalan ini yang perlu dipertimbangkan pertama adalah ini ya, solar radiation. Solar radiation dan PSH ini peak sun hours ya, jumlah jam penyinaran puncak ya ini ya. Jadi solar radiation ini kalau solar radiation ini dibagi atas dua bagian. Yang pertama solar irradiation atau energi density. Ya density dia yang unitnya adalah joule per meter bujur sangkar atau kilowatt hours per meter bujur sangkar.
Nah, kemudian yang kedua ada solar irradiance. Irradian. Ya, solar irradiance. Atau ini power density. Ya, power density. Nilai unitnya watt per meter bujur sangkar. Nah, ini yang selalunya kalau fotovoltaik dia mengambil watt per meter bujur sangkar. Lalu kalau peak sun hours, ya peak sun hours itu sama dengan solar irradiation dibagi dengan ini solar irradiation dibagi dengan 1000 watt per meter bujur sangkar. Nah, ini satuannya adalah jam nanti ya. Satuannya jam. Nah, ini indikator berapa jam penyinaran matahari dalam satu daerah ini menunjukkan potensi kemungkinan untuk dibangkitkannya satu sistem fotovoltaik ya, yaitu kisaran 3 ke atas, 3 jam ke atas. Artinya udah boleh. Atau kalau dalam watt kilowatt hours ini 3 kilowatt hours per meter bujur sangkar ya. Nah, ini ya indikatornya. Yang kemudian yang kedua, lamp for lighting system. Kita putuskan kita decide berapa daya lampu yang mau kita pasang. Ya, lalu kalau penerangan jalan selalunya katakanlah ini kalau sistem Malaysia ya. Kita kalau di Indonesia dari jam 6 sore ke 6 pagi. Kan ini akan menyala lampu ya. Atau ini sama dengan 12 jam. Ya, dalam 12 jam lampunya. Lalu tadilah dayanya. Ya, di sini tentukan daya lampu. Ya, daya lampu. Ya. Ya, nah kemudian kita tentukan berapa jumlah fotovoltaik modul. Ya. Nah, ini kan daya lampu yang kita tetapkan ada. Misalnya lah jadi kita bisa tentukan energi ya. Di sini energi ini sama dengan daya lampu ya dikali dengan lama penerangan. Ya, maksudnya lama penyalaan lampu. Kalau ini dalam 12 jam. Dayanya berapa? Di sini kan dapat watt watt hours ya atau watt jam. Lalu kita menentukan fotovoltaik modul. Ya, fotovoltaik modul ini kita perolehin di rumusan dengan ini ya. Energi dari sini yang kita dapatkan kemudian dibagi dengan peak sun hours yang kita dapatkan dari data yang ini ya, dari data suatu daerah ya, maka dapatlah nanti ini lampu ini kan watt hours ya, watt hours, lalu ini kan monthly average ini kan hours ya, potong-potong dapatlah watt, berapa watt fotovoltaik modul yang diperlukan ya, kemudian kita ambil data sheet-nya ya, dari data sheet. Lalu kita bisa tentukan berapa baterai yang kita perlukan. Ya, berapa baterai. Jadi dari lampu energi ini ya dibagi dengan katakanlah kalau 12 volt 12 baterai dikali 4. 4 ini kita mau menghindarin 4 ini hari ya. 4 days hari. Artinya kita nantinya kita jaga kalau hari-hari seperti sekarang ini kan mendung ya Krisna ya. Mendung sehingga matahari nggak muncul. Ya dalam 4 hari lah. Tapi perkiraan kita baterai ini masih tahan untuk menyalakan lampu yang kita inginkan tadi dalam selama 4 malam. Nah ini ya. Jadi kalau yang ini kan watt, ya ini watt jam. Ya ini kan watt jam, watt hours lah ya, watt hours. Lalu yang ini pol. Artinya ini polnya di sini pol. Ya, ini artinya unitnya kan watt hours per pol. Ini watt ini kan ingat ya, watt ini daya itu kan sama dengan tegangan dikali arus. Ya, dikali arus. Tegangan ini kan volt dikali arus ampere. Ya, ampere, volt ampere. Ya, jadi ini kalau saya tulis watt-wattnya ini volt ampere hours per volt. Jadi mati-mati
Inilah dia dapat ampere hours. Ya, ampere hours ini baterai. Berapa kapasitas baterai yang harus kita pasang? Kapasitas baterai itu kan ditentukan oleh ampere hours. Ya, dari berapa? Berapa Ah-nya. Nah, ini berapa Ah-nya. Untuk kalau kita pasangkan 12 volt ya. Kalau kita pasangkan 12 volt, berapa ampere hours-nya yang diperlukan selama 4 hari. Nah, itu ya. Nah, kemudian ini kita mau lihat contoh lah ya. Kita lihat contoh. Ya, kita lihat contoh. Ya, kita lihat contohnya. Katanya ada solar radiasi di satu daerah tunjukkan pada tabel ini. Kita diminta untuk desain 25 watt, 12 volt lampu jalan. Jika beroperasi dari 6 sore ke 6 pagi. Ya, ke 6 AM. Ini ya, 6 sore ke 6 pagi. Artinya di sini kan ada 12 jam ya. Maka ini di sini sistem saya buat ini lampu yang diinginkan ya adalah 25 watt, 12 volt. Lalu beroperasi selama 12 jam ya. Nah, kemudian dengan data peak sun hours-nya ini ada. Ini kalau kita ambil rata-rata, ini rata-rata ini akan kita dapatkan sebesar 5,01 ya. 5,01 jam ya atau hours ini ya. Ini jumlahkan ke semua, kemudian bagi dengan 12. Kita akan dapatkan ini ya. Oke, maka langkah pertama yang kita lakukan adalah kita menentukan peak sun hours. Ya, jadi peak sun hours ini sama dengan yang ini ya. 5,19 ya 5. Jadi ini ya peak sun hours sama dengan 5,19 tambah 5,51 tambah 5,78 tambah 5,69 tambah 4,95 ya 4,95 tambah 4,93 tambah 4,58 tambah 5,1 tambah 4,8 tambah 4,56 tambah 4,48 tambah 4,54 tambah 5,19 ya. 5,19 ini semua kita bagi dengan 12. Inilah dapatnya yang 5,01 jam. Ini ya yang ini ya. Nah ini. Udah dapat kita peak sun hours. Lalu kita menghitung dayanya. Daya lampu. Jadi ini load beban sama dengan kan daya dikali dengan waktu. Ya. Dayanya lampu itu kan 25 watt kali dengan 12 jam. Jadi kita dapatkan 300 watt jam. Ya. Energinya, energi lampu. Ya, ini artinya ini kita bisa panggil juga energi
lampu jalan, ya, lampu jalan yang menyala selama 12 jam dari 6 sore sampai 6 pagi. Ya, dengan daya satu lampunya 25 watt. Nah, ini kemudian kita ini ya, kita ambil ini lossesnya 5% lah, can be side. Jadi ini 300 kali tambahkan lossesnya ini estimate ya. Jadi 315 watt hours. Ini aturannya kalau kita mau desain yang lebih baik ya. Tapi ketika lebih baik ini cost-nya dia ini biayanya agak lebih mahal. Kenapa? Karena makin bertambah. Ya ini ya 315. Kita jadi ambilkan 315 watt hours ya. Coba ya ini perhatikan ya betul-betul ya. Nanti mungkin UAS ini akan keluar. Oke, kemudian baru kita menentukan daya modul fotovoltaik ya. Ini kita menentukan daya modul fotovoltaik. Ya, rumusnya tadi energi dibagi dengan peak sun hours ya. Jadi energi kita kan 315 watt. Ya dibagi dengan ya 315 watt hours. Dibagi dengan tadi peak sun hours-nya kan ini kita dapat 5,01. Ya 5,01 hours. Jadi 300 jadi inilah bagi dapatlah 62,8 watt. Jadi daya fotovoltaik yang kita kehendakin adalah 62,8 watt ya. Artinya minimum ini daya minimum. Daya minimum dari fotovoltaik ya 62,8 watt dengan sistem fotovoltaiknya 12 volt. Biasanya kalau 12 volt itu kalau kita tengok datasheet di backside di sisi belakang dari fotovoltaik ini dalam 21 atau 20 atau 22 volt lah ya. Nah ini. Nah kemudian selanjutnya kita menentukan kapasitas baterai. Karena ini mau pakai DC ya. Mau pakai DC. Kapasitas baterainya. Jadi baterai ini ya, yang unit kita ambil kapasitasnya ampere hours. Ini sama dengan energi ya tadi energi ya atau beban dibagi dengan tegangan. Ya tegangan baterai yang kita kehendakin. Di sini 12 volt. Karena sistem awal-awal tadi dalam soalan yang diinginkan adalah sistem lampu jalannya 12 volt ya. 12 volt. Jadi ini sama dengan energi tadi kan 315 watt hours ya dibagi dengan tegangan 12 volt. Jadi ini 315 watt ini kan volt ampere hours dibagi dengan 12 volt. Ini potong habis ya. Maka kita dapatkanlah sama dengan 26,3 PA. 3 ampere hours. Ya, ampere hours. Inilah kapasitas baterai. Jadi silakan ya gunakan baterai dengan tegangan 12 volt dan kapasitas ya 26,3 ampere hours ya, ampere hours ini. Jadi ampere hours itu selalunya kan di sisi baterai kan dia tulis. Ya, sisi baterai kan dia tulis. Nah, itu ya. Ini baterai. Dah. Ya, maka inilah ya. Kalau nanti kita mau inginkan 3 sampai 4 hari, katakan 4 hari tadi nggak ada matahari, kurang pencasan, maka baterai yang kita kendaki tadi ampere hour kalikan 4 ya. Jadi inilah 105. Ya 26,3 kali 4 yaitu 105,2 ampere hours. Ya 105 ampere hours. Kalau pas ini nggak ada, ya kalau dalam market pasaran ada 100 ampere hours ya. Nah ini ya. Nah ini 100 ampere hours. Maka kita belilah tadi baterai yang sistemnya 12 volt dengan kapasitas ampere hours-nya 100. Ya 100 ampere hours. Nah ini ya. Oke, lalu kita carilah solar charger-nya. Solar charger bisa kita gunakan rumusan dari ini ya. Ya. Nah, artinya kalau nanti dalam datasheet fotovoltaik misalnya lah ya, solar modul ada short circuit current-nya yaitu 4,8 amperes. Ya, kemudian solar charger yang kita inginkan kalikannya ini ya 125% ya. 125% kali short circuit daripada fotovoltaik yang kita pakai.
Jadi ukuran solar charger yaitu sama dengan 125% dikali arus hubung singkat fotovoltaik. Jadi ini 125% dikali, kalau tadi fotovoltaik kita ambil yang tadi 68 ya. Ya 64 watt ya. 64 watt lah katakan, dengan hubung singkatnya 4,8. Maka kalikan 4,8 ampere, maka kita dapatkanlah 6 ampere. Nah ini ya. Maka kita beli ya sistem charger tadi yang untuk sistem 12 volt dan minimum kemampuan mengantarkan arusnya 6 ampere. Ya kalau 6 ampere ini biasanya kalau di market kita pilih ada dijual 10 ampere. Ya 10 ampere is oke ya. Nah itu. Lalu silakanlah kalau mau dipasang fuse pada bagian-bagian mana, kita tahu sudah ada part-part mana yang harus dipasang fuse. Kemudian ukuran kabel, ya kalau ini pasal ini area lebih pakar lah ya, size ukuran kabel. Misalnya inilah untuk minimum 6 mm single core kabel, kemudian ini ya untuk kabel pertanahan. Kalau untuk kabel ini inilah ya. Kemudian baru kita buat wiring. Nah ini wiringnya. Jadi ini fotovoltaiknya. Fotovoltaiknya kita pilih 64 watt ya, 64 watt fotovoltaik. Ini ya selalunya di big side-nya ini ya, ada dia tuliskan lah 64 watt atau lebih. Lebih kali pun jangan ya karena harganya lebih mahal, tapi minimum 64 watt. Ya, lalu kalau tadi ini kan arus mengalirnya short circuit-nya 4,8 tadi ya. Nah, ini pasanglah fuse yang 4, sekian lah atau berapa lah fuse-nya ini kalau mau letak fuse. Ya, lalu solar charger kalau kita mau tadi kan solar 6 ampere. Nah, ini kalau kita pilih 8 ampere oke gitu ya. Nah, ini baterai. Baterai tadi kan 100 berapa ampere hours? Ya, 105. Maka kalau kita ada dijual pasaran 110 ampere hours oke ya untuk 12 volt. Lalu inilah koneksikan lah ya. Ini ke lampu tadi. Ya lampu yang 25 watt. Kemudian kalau tambahkan fuse ya fuse. Kemudian tambahkan LDR ya silakanlah LDR. Ya light dependent resistor. Ya yang akan on-kan lampu ketika matahari tidak ada ya, atau pada mulai malam lah ini ya. Oke ya. Nah inilah dia ya. Oke, ada apa-apa pertanyaan? Ada apa pertanyaan? Lanjut, Pak. Cerita lah, cerita. Apa 5-10 menit lagi nih. Arya, Michael, Edwin, tanya atau ada cerita apa-apa lah. Cerita, jangan-jangan saya aja maunya gitu. Krisna? Saya masih di jalan, Pak. Izin, Pak. Oh iya iya. Masih memahami. Ya Arya nanti langsung datang ke apa aja lah. Pak Atan memang agak susah nih di call-call dia. Dia minta hari ini atau esok gitu. Ya Arya ya. Oke, Krisna, Edwin, halo, Edwin, Michael, cerita-cerita atau tanya apa-apa yang mau tanya?